Mulai. Siap, Mas Iman? Sudah, Pak. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam 1 jam 13.00 Saudara Zulgomar akan mempresentasikan sidang skripsinya. Sudah hadir 3 orang penguji, yaitu Pak Kuku, Bu Ruli, dan Pak Anies. Jangan terlalu lama ya, presentasinya maksimum 5 menit. Monggo dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktu kepada dosen, penguji, dan dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan sidang skripsi hari ini. Saya Zulfar Al-Kafi. Judul dari skripsi saya yaitu Perancangan Tata Letak Kios dan Alur Prioritas Pengunjung Wisata Tanian Suramadu. Pada tahap latar belakang, permasalahan yang saya temukan pada wisata Tanian Suramadu, yang pertama yaitu mengenai kios. Di sana sudah terbangun beberapa kios, ada 6 blok, 4 blok untuk kios kuliner dan 2 blok untuk kios souvenir. Dan permasalahannya adalah kios ini dibangun untuk memindahkan para pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan tepi kaki Suramadu sisi Madura. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai alur pengunjung. Jadi di sana terdapat beberapa tempat yang dapat dikunjungi, yaitu kios. Yang pertama kios, ada pusat informasi, ada anjungan Madura, ada musola, dan juga ada toilet umum. Dari kelima tempat yang bisa dikunjungi tadi, pihak BPWS ingin mengetahui tempat mana yang diprioritaskan oleh para pengunjung yang akan mengunjungi wisata Tanian Suramadu. Nah, berikut merupakan daftar kuliner yang akan dipindahkan ke kios wisata Tanian Suramadu. Ada soto Madura, sate ayam, dan seterusnya. Pada kios kuliner ini terdapat 4 blok tempat, di mana 3 blok ini untuk makanan dan 1 blok untuk cemilan. Karena sesuai bangunan 1 blok ini kriteria bangunannya yaitu menggunakan rolling door, dan yang 3 blok tadi didesain untuk makanan siap saji. Ya Pak? Ini apa masih di judul aja? Ya sudah, jalan ini. Nah, dari data kuliner tadi kemudian dibagi dengan menggunakan ARC supaya mengetahui makanan kuliner mana yang seharusnya berdekatan dan kuliner mana yang seharusnya berjauhan atau tidak didekatkan. Dari hasil ARC ini sudah direkap, yaitu timbullah PBT. Presentasinya ditampilkan. Oh iya Pak, di sini PBT Pak. Itu kamu Mas, masih enable editing Mas, enable editingnya please Mas. Dari situ nanti bisa keluar kamu. Ini masih lah. Oh iya Pak. Oh iya. Ya. Oke. Diulang lagi. Nggak usah, lanjut. Ya. Udah lagi bisa. Nah, Bisa lagi.
kasih. Saya lanjut, Pak. Nah, pada data kuliner yang tadi sudah terdaftar, selanjutnya dibuat dengan menggunakan activity relationship chart guna mengetahui kuliner mana yang seharusnya berdekatan dan kuliner mana yang seharusnya tidak pada satu tempat. Dari hasil ARC ini ditemukan bahwa nilai soto Madura mutlak berdekatan dengan rawon dan bakso, dan sangat penting untuk didekatkan dengan mie ayam. Pada jenis kuliner yang kedua yaitu sate ayam mutlak didekatkan dengan ayam bakar dan sate daging. Begitu pula selanjutnya pada tabel A ini merupakan makanan yang mutlak didekatkan, dan pada tabel E sangat penting untuk didekatkan, dan pada tabel U tidak perlu didekatkan. Sehingga dari hasil ARC tadi dapat dikelompokkan jenis kuliner berdasarkan 4 jenis, yaitu yang pertama jenis makanan basah, yang kedua jenis makanan kering, yang ketiga jenis makanan bakar, dan yang keempat cemilan. Selanjutnya penataan kios untuk souvenir. Berikut merupakan data souvenir pedagang kaki lima di sepanjang jalan kaki Suramadu sisi Madura, yaitu kain batik, samper, odeng, gantungan kunci, jam dinding, souvenir celurit, souvenir pecut, baju, aneka mainan. Untuk souvenir sendiri mempunyai 2 blok, yaitu sehingga pembagiannya dibagi berdasarkan khas masing-masing kabupaten, di mana satu blok itu berisi 2 kabupaten. Satu untuk nomor 1 yaitu souvenir khas Kabupaten Bangkalan yang dilambangkan dengan nomor 2 souvenir khas Kabupaten Sampang, yang dilambangkan nomor 3 souvenir khas Kabupaten Pamekasan, dan yang nomor 4 souvenir khas Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya merupakan alur prioritas pengunjung. Alur prioritas pengunjung di sini dilakukan penyelesaian menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process. Pada metode AHP ini diperlukan sebuah alternatif, ditentukan sebuah alternatif mana saja yang akan dibuat tempat kunjungan, yaitu kios, pusat informasi, anjungan, Madura, ada musola dan toilet umum. Dan setelah ditentukan, maka dibuatlah sebuah struktur hierarki, yang mana yang pertama itu tujuannya untuk mencapai sebuah alur pengunjung, dan pada level 2 ini merupakan kriteria, yang mana kriteria pengunjung yang ditetapkan di sini yaitu wisatawan, pengunjung biasa, dan pelajar. Dalam metode HP ini dibutuhkan supaya wisatawan dalam kriteria wisatawan ini prioritas mana yang ditentukan untuk dikunjungi pada tempat yang bisa dikunjungi di wisata Tanjung Suramadu. Terdapat 5 alternatif, yaitu pusat informasi, anjungan Madura, kios, musola, dan toilet. Tahap selanjutnya yaitu melakukan perbandingan. Perbandingan di sini dilakukan perbandingan antara kriteria, dan dilakukan perbandingan antara masing-masing kriteria dengan alternatif. Pada tabel yang pertama di sini terdapat tabel perbandingan antar kriteria, di mana terdapat 3 kriteria tadi yang sudah ditetapkan,
yaitu wisatawan, pengunjung biasa, dan pelajar. Untuk mengisi tabel perbandingan ini menggunakan kuesioner. Dengan saya ambil data dari pihak BPWS bagian divisi perencanaan. Misalkan pada wisatawan di sini pada kriteria wisatawan dengan wisatawan maka diberi nilai 1 karena dianggap sama-sama penting. Yang selanjutnya wisatawan dengan pengunjung biasa. Di sini kuesioner memilih angka 3 yang artinya sedikit lebih penting. Dalam artian di situ wisatawan sedikit lebih penting daripada pengunjung biasa, sehingga angka 3 diletakkan pada baris wisatawan. Dan sebaliknya pada kolom wisatawan dan pengunjung biasa diberi nilai 1/3. Di sini langsung didesimalkan menjadi 0,33. Begitupun cara pengisian selanjutnya. Dan pada tabel yang kedua terdapat tabel perbandingan antara kriteria dengan masing-masing alternatif. Yaitu yang tabel yang pertama di sini merupakan perbandingan dari kriteria wisatawan. Tabel yang ketiga di sini merupakan perbandingan dari pengunjung biasa, dan tabel yang keempat di sini merupakan perbandingan dari kriteria pelajar. Cara pengisian tabelnya sama menggunakan hasil kuesioner seperti tadi. Nah, tahap selanjutnya setelah dilakukan perbandingan berpasangan tadi, maka selanjutnya dilakukan perhitungan bobot antar kriteria. Di sini didapatkan nilai pada tabel yang pertama di sini merupakan pembobotan antar kriteria, di mana nilai 0,55 didapatkan dari hasil nilai perbandingan tadi pada kolom pertama, yaitu wisatawan dengan wisatawan misalkan 1 dengan jumlah kolom yaitu 1,83, sehingga ditemukan nilai 0,55. Setelah ditemukan semua, setelah itu dijumlahkan masing-masing baris, sehingga pada kriteria wisatawan ditemukan jumlah 1,53. Pada pengunjung biasa ditemukan nilai jumlah 0,42, dan pada kriteria pelajar ditemukan jumlah 1,00. Setelah ditemukan jumlah, baru kemudian dibobotkan dengan cara hasil penjumlahan tadi dibagi dengan banyaknya alternatif, yaitu 5. Jadi 1,57 dibagi 5 sehingga ditemukanlah hasil 0,52. Nah, dari pembobotan ini nilai bobot yang paling tinggi merupakan prioritas utama, dan nilai bobot yang tertinggi kedua merupakan prioritas kedua, dan nilai bobot yang tertinggi ketiga merupakan prioritas ketiga. Begitu pula pada perhitungan bobot kriteria wisatawan dengan masing-masing alternatif, yaitu ditemukan jumlah dari pembobotan pusat informasi 0,91, jumlah pembobotan dari anjungan 1,20, jumlah dari kios 2,06, musola 0,52, toilet umum 0,31. Maka di sini dipandang dari sudut pandang kriteria wisatawan, maka juga diperlukan nilai bobot, yaitu dengan cara sama seperti tadi, hasil jumlah dibagi dengan nilai N atau nilai banyaknya alternatif yang digunakan, dibagi dengan 5 sehingga ditemukan bobot untuk pusat informasi 0,18 dan seterusnya. Pada nilai pembobotan ini juga
nilai bobot yang paling tinggi merupakan prioritas yang pertama. Nilai bobot tertinggi kedua merupakan prioritas kedua. Sehingga pada kriteria wisudawan yang prioritas bobot tertinggi yaitu pada kios yang merupakan nilai 0,41. Pada perhitungan bobot kriteria pengunjung biasa, bobot tertinggi yaitu kios, yaitu dengan nilai 0,52. Pada kriteria pelajar, nilai bobot tertinggi yaitu Anjungan Madura dengan nilai 0,38. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa data itu benar-benar valid, dilakukan uji konsistensi dengan cara sebagai berikut. Diketahui nilai lambda maksimal 1,37, nilai n sama dengan 5, maka dihitung dengan rumus lambda maksimal min n per n. Di sini ditemukan nilai konsistensi dari wisatawan yaitu 0,65. Apabila nilai konsistensi ini apabila nilai konsistensi ini lebih dari 0,1 atau lebih dari 10%, maka perlu diambil data ulang. Dalam artian data tidak bisa dipercaya. Dalam pengambilan data yaitu sudah direkap, yaitu pada wisatawan ditemukan min 0,65, pada kriteria pelajar min 0,67, dan pada kriteria pengunjung biasa min 0,66. Semuanya di bawah nilai CR, semuanya di bawah kurang dari 0,1, sehingga tidak perlu dilakukan pengambilan data ulang. Berikut merupakan alur prioritas pengunjung. Pada kriteria wisatawan, prioritas pertama yaitu kios, prioritas kedua anjungan, prioritas ketiga pusat informasi, prioritas keempat musola, prioritas 5 toilet umum. Pada kriteria pelajar, prioritas pertama yaitu anjungan, prioritas kedua pusat informasi, prioritas ketiga kios, prioritas keempat musola, dan prioritas kelima toilet umum. Pada kriteria pengunjung biasa yaitu prioritas pertama kios, prioritas kedua toilet umum, prioritas ketiga musola, prioritas keempat pusat informasi, dan prioritas kelima anjungan. Dari pengolahan data tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan hasil ARC, maka dapat diketahui jenis makanan yang seharusnya berdekatan dan mempunyai hubungan fasilitas yang sama, sehingga kuliner dibagi menjadi 4 jenis makanan, yaitu makanan basah, kering, bakar, dan cemilan. Sedangkan untuk souvenir dibagi sesuai ciri khas masing-masing kabupaten yang ada di Madura. Yang kedua, terdapat 5 tempat yang berpotensi untuk dikunjungi pada wisata Tanan Suramadu, diantaranya pusat informasi, anjungan, kios kuliner, dan souvenir. Dan 3 kriteria yang ditetapkan sebagai target calon pengunjung wisata Tanan Suramadu, diantaranya wisatawan, pengunjung biasa, dan pelajar. Untuk mendapatkan nilai prioritas alur pengunjung digunakan metode AHP dengan tahapan menyusun kriteria dan alternatif, menyusun struktur hierarki, melakukan perbandingan berpasangan dengan kuesioner, menghitung bobot prioritas, menghitung konsistensi, menentukan prioritas alur pengunjung. Yang ketiga, hasil dari perhitungan bobot prioritas pada metode AHP menunjukkan prioritas bagi masing-masing kriteria terhadap alternatif tempat yang bisa dikunjungi pada wisata Tanan Suramadu. Bagi kriteria wisatawan memiliki prioritas pertama adalah kios dengan nilai 0,41. Pada kriteria pengunjung biasa, prioritas pertama yaitu kios dengan nilai 0,52. Kriteria pelajar, prioritas pertama itu anjungan dengan nilai 0,38. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke dosen pembimbing yaitu Bapak Rahmat Hidayat. Ya, monggo silakan Pak Anies dulu atau Bu Li dulu. Aku belakangan aja.
Pak Anies dulu ya.